Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perjuangan para ulama dan umat Islam dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum itu, kita akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Elsa Tania. Saya Asia. Saya Neng Fitri Siti Nur Farida. Saya Diana Sapitri. Saya Andi Farwati. Saya Alda Febrianti. Saya Anitia. Saya Enan Handayani. Saya Nini Fadila ini. Saya Sulian Gaisari. Materi akan disampaikan oleh masing-masing penyaji. Peran ulama, santri, serta tokoh-tokoh Islam dalam menegakkan kemerdekaan Indonesia sangat besar sekali. Bahkan mereka rela mengorbankan harta, tenaga, serta jiwa mereka dalam perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Namun, generasi muda sekarang ini telah kehilangan buah dan akarnya. Mengapa? Karena mereka telah lupa dengan sejarah kepahlawanan pendahulunya. Kita tidak akan menemukan pohon yang besar sampai mencakar langit tanpa ditopang dengan akar yang kuat. Kita tidak akan mampu membangkitkan semangat kepahlawanan dalam generasi sekarang ini jika mereka kurang dalam sejarah kemerdekaan negara Republik Indonesia. Ketidakpahaman seseorang dengan sejarah, maka ia tidak akan mengenal tentang dirinya sendiri. Sebab tidak ada seorang manusia yang dapat menyadari dirinya sendiri jika ia tidak mengenal leluhur-leluhurnya. Ketidaktahuan kita terhadap sejarah, kita tidak akan mengenal semangat yang menghidupkan mereka, pengorbanan yang mereka hadapi, prestasi-prestasi mereka dalam kehidupan ekonomi, politik, jihad, pemerintahan, dan yang lainnya. Dampaknya, ketika seseorang tidak mengenal sejarah para generasi dan leluhurnya, mereka tidak akan tergugah oleh tingkah nestapa, tragedi-tragedi mereka, perjuangan dan pengorbanan mereka, kegemilangan dan kemenangan-kemenangan mereka, serta tidak mendapatkan inspirasi, harapan, dan cita-cita mereka. Jika mengenal sejarahnya, kita akan tahu tentang cita-cita pejuang Islam dalam kemerdekaan, semangat mereka dalam dakwah, dan kerinduan mereka dalam jihad. Salah satu penyebab generasi muda Islam hari ini tidak mengenal sosok pahlawannya karena pengajaran dan penulisan sejarah bertolak dari dasar pemikiran deislamisasi. Peran ulama dan santri dalam membela bangsa dan negara dipinggirkan dan ditiadakan. Peranan ulama dan tokoh-tokoh Islam dalam mengawal perjuangan berebut kemerdekaan hingga mempertahankannya. Perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam mengusir kaum imperialis atau penjajah dari tanah Indonesia tidak lepas dari peranan besar para ulama, santri, dan tokoh-tokoh Islam di negara ini. Bahkan, tidak sedikit di antara mereka menjadi seorang syuhada. Tak terhitung jumlah ulama, santri-santri, dan tokoh-tokoh Islam sebagai pahlawan. Namun, di antaranya oleh pemerintah Republik Indonesia diangkat sebagai pahlawan nasional. Begitupun dengan resolusi yang dikumandangkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, munculnya resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945, erat kaitannya dengan kedatangan pasukan Inggris ke Indonesia yang tujuan awalnya yaitu melucuti senjata-senjata Jepang dan mengembalikan orang-orang Jepang ke negaranya yaitu negara Jepang. Diserukan langsung oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari berisi perintah untuk berjuang penegakan Republik Indonesia yang sifatnya jihad fisabilillah serta mempunyai hukumnya fardu ain untuk wajib bagi setiap orang Islam di Indonesia. Hal tersebut memiliki dampak yang sangat luar biasa, terlihat dari pembuatan kembali naskah Hizbullah yang dibentuk pada zaman Jepang dan pembentukan naskah militer seperti yang dibentuk pada zaman Jepang dan pembentukan naskah militer seperti naskah Sabilillah. Selain itu, para kiai dan ulama kemudian mengirimkan para santrinya untuk bergabung dengan naskah militer seperti Hizbullah dan Sabilillah untuk ikut berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Guna mempertahankan kemerdekaan Indonesia, maka para ulama bersama para santrinya ikut angkat senjata dalam organisasi kemiliteran, baik dalam Laskar Hizbullah, Sabilillah, bersama PKR, TKR, TRI, dan TNI selama perang kemerdekaan 1945 sampai 1950 melawan tentara Sekutu Inggris dan
masyarakat untuk ikut berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Para ulama, santri, dan tokoh-tokoh Islam dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia begitu panjang. Nama mereka telah tercatat dengan tinta emas sebagai suara syuhada. Kemerdekaan Indonesia hari ini yang telah sampai di usia 75 tahun adalah warisan para ulama yang mesti dijaga dengan baik oleh kita semua. Sebab mereka telah membasahi negeri ini dengan tetesan darah, keringat, dan air mata. Sejarah perjuangan mereka seharusnya membangkitkan kesadaran dan semangat bagi setiap generasi Islam di negeri ini. Ustadz Bahtiar Nasir pernah mengatakan, seandainya Nusantara ini dibelah menjadi dua, maka yang keluar adalah darahnya para ulama. Tapi kini ruh perjuangan para ulama itu hampir tak terwariskan dalam diri generasi muda hari ini. Mereka kehilangan semangat dalam melanjutkan cita-cita perjuangan kemerdekaan Indonesia, berjuang dalam menegakkan akidah Islamiyah, mendekatkan masyarakat kepada Islam. Menurut saya, bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hanya melepaskan diri dari penjajah, tetapi juga melepaskan diri dari segala bentuk kesyirikan dan menyembahkan kepada selain Allah, memberantas kezaliman, dan menegakkan keadilan sesuai dengan wahyu Allah, dan itu adalah kemerdekaan hakiki bagi setiap muslim. Islam dan NKRI adalah suatu kesatuan yang telah menyatu dan tidak bisa dipisahkan. Kita bisa berislam secara kafah dan menjadi mukmin yang soleh, dan juga bisa menjadi warga negara yang baik sesuai dengan worldview Islam. Salah satu upaya dalam mempertahankan perjuangan ulama dahulu adalah dengan menyeru kepada masyarakat untuk mentauhidkan Allah kepada Islam secara kafah, menjadi Islam sebagai jalan hidup dan solusi terhadap seluruh masalah yang telah dihadapi saat ini. Nah, di sini kami akan memberi contoh dari ulama yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, di mana beliau yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Keberhasilan bangsa Indonesia tidak lepas dari para kiai. Salah satunya peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari saat melawan Belanda. Saat itulah Belanda ingin menguasai dan menjajah bangsa Indonesia melalui agresi militer Belanda II. Presiden Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno menemui Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari langsung memberi fatwa revolusi jihad bela tanah air. Hal itu ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 1945. Setelah menetapkan resolusi jihad bela negara, kemudian pada tanggal 27 Oktober, 28 Oktober, dan 29 Oktober, Presiden Soekarno kompak mengadakan musyawarah dengan para kiai. Lalu para ulama dan santri menyatu menyerang sekutu. Jadinya sekutu pun kalah dan sekitar 2.000 tentara Belanda tewas. Setelah itu disusul pada tanggal 20 November 1945 juga terjadi perang besar yaitu yang disebut dengan Hari Pahlawan. Pada akhirnya sekutu pun kembali ke asalnya. Resolusi jihad bela tanah air hukumnya wajib. Maka mempas senjata pada saat itu pun hukumnya wajib. Maka dari itu diketahui Hari Santri Nasional juga merupakan hari bersejarah bagi santri dan dikukuhkan oleh Presiden Jokowi. Selain itu, pada tahun 1942, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah dipenjara oleh tentara Jepang karena beliau tidak tunduk akan pemerintahan Jepang. Oleh sebab itu, para santri menyerbu markas Jepang, yang dimana markas tersebut adalah markas bekas Belanda. Saat itu, para santri hanya diberikan kacang hijau yang telah didoakan, yang ditiupkan pada kacang hijau. Lalu kacang hijau tersebut diberikan kepada umat santri yang ahli tarekat, ahli sholat malam, ahli mujahadah, ahli tahajudan, dan tarekat lainnya. Kemudian para tentara sekutu kalah dan lari ketakutan. Pada masa penjajahan, yang paling ditakuti oleh penjajah yaitu para kiai. Maka demi mendapatkan ridho dari para kiai, para santri tunduk terhadap perintah kiai. Jika guru atau kiai memakai sarung, maka santri pun memakai sarung. Dan semua perintah dari kiai atau guru, para santri harus mentaatinya. Itulah sedikit contoh dari perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari atas kemerdekaan Republik Indonesia.
sekarang kalau ada ulama bicara politik, lalu dianggap ulama itu nyimpang, ulama itu tidak benar. Sedangkan yang paling awal yang membuat adanya Pancasila urutan dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial itu kan Kiai Bagus Hadikusumo. Dari mana Muhammadiyah dengan Wahid Hashim? Dari mana Wahid Hashim itu? Bapaknya Gus Dur, Nahdlatul Ulama. Tanpa ada dua ulama ini, ditambah dengan Kasma Simo di Mejo, maka apa yang akan terjadi di Indonesia itu? Tidak akan mungkin sebuah proklamasi punya Pancasila tahun 45. Mari kita kembali untuk menghormati ulama. Mari kita kembali membela ulama yang benar-benar kita merdeka. Kita tidak bisa merdeka seperti hari ini kecuali Maha Akbar, Maha Karya dari para ulama terdahulu. Presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Sekian, wassalamualaikum.